Alat perfilman apa yang menurut Mas Gun and tim paling ngasilin cuan? Skrup tripod. Gimana sebagai DOP menentukan mood malam dari sebuah scene? Sebelum syuting harus bikin namanya lighting plan. Ari Sky Panel kan mahal sewanya, sewa nih kita Emangnya sewa. Nah sekarang tuh ada Aputur Nova. Secara nggak langsung tuh itu menjelaskan kenapa di setiap syuting itu kayak misalkan ada scene 18 harus di shoot paling pagi. Tapi ternyata scene 1 harus di syuting paling malam. Konsep video yang cocok untuk kamera tanpa stabilizer untuk pengambilan gambar handheld mampu menerima gambar sampai dengan resolusi 4K 60 fps. Soalnya ini udah cocok banget nih buat yang tadi tuh, buat gaming streamer. Cut, nggak jadi. Nanti diomarain sama Dos. Halo Rock'n'Roll. Hari ini spesial banget kontennya karena kita akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang terpilih yang sudah terkumpul dari kemarin di Instagram story kita. Ada yang nanya seputar sinematografi, video editing, live streaming, content creation, bahkan banyak juga yang nanya tentang studio kita yaitu Urock Studio. Kepotong. Kepotong tulisannya. Pada penasaran kan? Nah ini dia Q&A part 4 ala Rock'n'Roll Shooters. Sebelumnya mungkin masih banyak teman-teman di sini yang belum kenal sama mas-mas di samping saya ini. Itu lampu. Mas. Padahal dia sendiri sudah muncul sejak setahun lalu ya di video Holy Land Mars 400S. Nah, udah pada nonton kan review-review lainnya di channel kami yang ada sayanya. Nama saya Masda, sebenarnya namanya Nanda. Masda tuh nama panggung Mas Gun. Kenapa? Soalnya Musisi kan nih, kayaknya musisi. bukan. Karena biar pas aja Mas Gun sama Masda. Enggak deh, enggak. Jadi kan saya kan orang Jawa, ya harusnya Mas dong, bukan Bang, bukan Mbak. Nah, Masda itu ya kan sebenarnya saya buat. Jadi setiap ketemu sama orang baru itu selalu, loh Nanda, kok kayak nama anak cewek? Nah, apalagi kalau lagi pesan makanan di ojol, terus habis itu ada paket datang, pasti ditelepon. Iya Bu Nanda, gitu kan. Nah, makanya saking capeknya dibilang kayak nama anak cewek, akhirnya branding jadi namanya Masda. Selain itu sebenarnya branding istri sih. Gak boleh reveal. Gak boleh reveal gue. Nah pencitraannya gimana sih? Emang pencitraannya harus belum punya istri apa gimana kok gak boleh reveal? Enggak. Makasih ya istri. By the way, Masda nggak inget nama aku aslinya siapa? Emang kita jodoh. Anggun dan Nanda. Kenapa nggak jadi co-content creator di Rock'n'Roll Shooter aja ya? Oh, udah ya. Nah, mungkin pada belum tahu Mas, ini mas-mas ini tuh ngapain di sini? Kenapa kok Mas Gun harus ada yang nemenin di sini? Karena Mas Gun udah mulai lebih sibuk daripada biasanya. Kerjaannya makin banyak, rezekinya makin lancar. Amin, alhamdulillah. Ya kan? Apalagi kalau teman-teman Rock'n'Roll Shooters nih pada tahu kan syutingnya Mas Gun tuh kan ribet banget. Kalau ada yang bisa Dibikin ribet. kenapa harus yang gampang? Itu moto kami. Nah, makanya saya ada di sini. Oke, Rock'n'Roll Shooters, langsung saja kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk di DM Instagram kami. Soalnya udah kepanjangan intronya Mas Gun. Tapi ya nggak apa-apa, jarang-jarang kan di YouTube. Ada giveaway masa nggak mau nungguin loh. Oh, ada giveaway-nya ya. Ya langsung. Oh, iya, bener. Oke, pertanyaan pertama. Alat perfilman apa yang menurut Mas Gun and tim paling ngasilin cuan? Skrup tripod. Murah banget hal kecil. Paling berapa? 5.000. Tapi esensial banget Wah, kan. esensial banget. Gak ada itu, kita nggak bisa naruh kamera di tripod. Cuan itu 5.000. Proyeknya kita miliaran loh. Enggak. Amin. Kok skrup tripod? Kenapa nggak kamera? Mahal. Kan- Kamera kan mahal. Kan cuan ya. Cuan kan berarti kan harus modal sekecil-kecilnya, hasil Itu yang di sebelah Mas Gun ganteng amat jadi orang. skip. Ya, ada yang nanya. Makasih Mas. Skip. Nih ada lagi nih si Mangus mau nanya gimana sebagai DOP menentukan mood malam dari sebuah scene. Wow. Teknis banget. Tapi intinya gini, kalau scene malam itu mau interior atau eksterior dulu kan. Terus kemudian scene malamnya dari sebuah scene yang apa nih, dari genre film yang apa misalnya kan. Horor, Komedi, sitkom, atau drama. drama. Pasti kan beda-beda ya. Nah, makanya mungkin ditanyakan nih,
mengatur moodnya tuh gimana tuh berarti? Tapi yang jelas sih ada kayak semacam bahasa universal kalau di lighting ya, di penataan lampu kayak misalnya malam itu kan cenderung orang psikologisnya itu adalah dingin gitu kan. Nah dingin itu kan diinterpretasikan dengan warna yang biru. Makanya kalau misalnya ada adegan interior malam combine dengan cahaya dari luar, misalnya dari jendela kayak gini ya misalnya, itu dikasih window light-nya cahayanya itu moonlight warna biru misalnya. Yang kayak di video kita yang waktu itu ya, yang hacker ya. Yang waktu itu kita lagi nge-review Godox TL60 dari DOS. Mas Gun, mau tanya dong, apakah filter CPL sangat pengaruh buat ngilangin refleksi tuh? Ngaruh banget. Nah, CPL memang kegunaan yang biasanya esensial banget ya kalau di filmmaking. Aku biasanya pakai kalau misalnya untuk menghilangkan refleksi, misalnya untuk talent yang mukanya gampang banget berminyak lah. Jadi Gitu. ada refleksi lampu gitu ya, bisa di-cut tuh. Nah, kalau dia berminyak banget mukanya, berminyak itu kan bikin refleksi kan. Nah itu bisa di reduce untuk refleksinya dengan filter CPL itu. Bisa ngilangin pegel berarti Mas? Refleksi kan ngilangin Atau satu lagi, kita pernah syuting untuk ini kan mobil kan waktu itu kan. Oh iya. Itu kan syutingnya dari luar jendela mobil kan. Jadi cukup untuk menghilangkan refleksi. Karena ternyata tricky banget ya kalau syuting di dalam mobil tapi kameranya di luar mobil dan kacanya tuh nggak dilepas dulu. Ya kan mungkin kalau kacanya bukan yang kaca film. Bukan kaca yang kaca yang masih belum ada ditempelin kaca film. Kaca film masih polos. Kira-kira gimbal yang worth it dibeli di tahun 2021 itu apa? Kalau saya lagi menunggu banget Moza R2S. Mantap tuh ya. Karena R2-nya aja gokil. kita syuting sama Mas Nes selalu pakai R2 kan ya. Ada juga sih pakai yang Moza Aircross. Kalau kita lagi pakai BGH1 Aircross 2 juga. atau enggak pakai GH5S kan karena payloadnya lebih kecil tapi cara set lighting tapi dengan budget rendah Bang. Nah, nih suka nih gue pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Aku agak bingung pertanyaannya, ini lampunya yang budgetnya rendah atau Projectnya budget rendah. Kalau projectnya budget rendah kan bisa ngurangin lampu, ya kan? tapi intinya gini sih, kalau aku sih sebelum syuting harus bikin namanya lighting plan. Jadi Sekalian di floor plan-nya juga kan? iya, jadi jangan sampai kita nyewa lighting yang nggak berguna, nggak kepake kan. Betul, kayak waktu itu kita udah sewa M40 ya, 2 biji, ternyata nggak dipakai dua-duanya. Kan listriknya nggak kuat. Oh, listriknya nggak kuat. Nah itu makanya harus ada yang namanya reki. Kita harus analisa lokasi itu sebelum syuting apakah cukup untuk kebutuhan lighting kita kan misalnya. Nah tapi kalau misalnya pertanyaannya ini adalah maksudnya lighting yang budgetnya affordable. Nah kalau aku akan milih ini dulu aku juga pakai ya, itu lampu tipe CFL. Jadi lampu kayak bolam lampu tapi yang spiral itu. Nah itu powernya, intensitasnya lumayan gede tuh. Ada yang 150 watt gitu. Walaupun nggak bisa didim ya itu ya. Tapi nggak bisa didim. Tapi Cuma ada bantu banget sih, Mas. Tapi ada saat yang soketnya sampai 4 itu. Nah itu kalau misalnya Mau kurangin, cabut satu, kurangin lagi, cabut lagi. Oke. Ada saklarnya Mas Da. Oh ada saklar. Ada teknologi namanya harus saklar. cabut dulu. Gitu atau enggak kalau yang profesionalnya bisa juga tuh Mas Gun, kayak misalkan boleh nyebutin merek kan ya. Kalau misalkan mau syuting pakai Aris Sky Panel kan mahal sewanya. Sewa nih kita sewa. Nah, sekarang tuh ada Aputur Nova. Misalnya. Ya kan? Jadi ada versi lebih ekonomisnya dikit lah. Nah, kayak gitu-gitu makanya harus reki sama harus tahu kebutuhan syutingnya itu seperti apa. Mas Gun mau nanya, cara menyimbangkan kualitas dan kuantitas dalam membuat suatu karya. Ini nih yang suka bertabrakan ya. Ini musuh terbesar dari industri ini, yaitu adalah kuantitas dan kualitas. Ya contohnya di akun kita ini, di channel kita ini sempat menghilang untuk beberapa waktu, tapi akhirnya muncul 2 bulan sekali upload. Lalu 2 bulan lagi sekali upload, lalu terakhir kemarin sebulan rekor kita 3 kali upload. Nah itu antara kualitas dan kuantitas ya kan. Kenapa? Kalau kita ngomongin kuantitas ya itu berbanding kebalik tuh. Kuantitas kita maunya cepat berarti kita produksi juga nggak bisa serius-serius banget kan. Tapi kalau misalkan kita mau produksi serius ya secara kuantitas juga akan berkurang tuh jumlahnya. Kayak misalkan untuk syuting satu konten di Rock and Roll Shooters itu kan biasanya 3 hari ya Mas Gun ya.
Untuk satu konten loh, satu konten itu Ada 3 yang hari. malah 4 hari syutingnya. Ada bahkan yang sampai 4 hari gitu kan. Belum lagi post pro-nya, editingnya itu bisa 3 hari, seminggu. Ya. Seminggu guys. Jadi intinya apa ini jawabannya? Jadi Biar intinya, seimbang. Biar seimbang adalah ditarget sih. Ditarget. Jadi kalau udah ditarget, mau kita kewalahan, ya kan, secara kualitas juga harus dikejar, tapi secara kuantitas juga harus dikejar. Pokoknya di-push, ditarget. Pertanyaan yang paling epic nih mas, alasan memakai Lumix. Ini preferensi pribadi ya, dan objektif, harusnya Objektif ya. Kalau aku yang jelas adalah durability. Lumix itu tahan panas. Jadi kalau misalnya kita syuting outdoor ya, tuh jangan sampai deh di tengah-tengah syuting belum sampai 10 menit misalnya udah overheating. Aku udah pernah ngalamin kayak gitu tuh di brand. Lumix? Bukan. Oh bukan. Bukan. Oh ini merek sebelah. Adalah pokoknya 4K. Padahal ya cuma 25 fps. Overheating baru 10 menit. Aduh, malu banget tuh ditungguin klien. Nah, kalau Lumix nggak gitu. 6K bahkan yang internal kan S1 itu kan 6K. S5 kan. kita juga kemarin udah coba jemur di nggak review overheating. kita, nggak overheating. Padahal nggak unlimited recording time. Nah, gimana kalau S1, S1H, GH5, GH5H, G5S itu kan udah ada unlimited recording time. Nah, kalau aku nih Mas Gun, kalau aku pribadi itu suka banget sama Lumix, apalagi di lini GH sama S-nya itu karena ada 10-bit 422. Tapi ini internal 60p. Ada nggak sih 60p? Ada internal 10-bitnya 6K. Oh iya bener juga. 4K lagi kan. 4K lagi. Itu gradingnya fleksibel banget untuk Bedanya itu 8 bit sama 10 bit itu adalah 16 juta warna Miliar. versus yang 16 juta warna yang 8 bit. 8 bit. Nah, kalau yang 10 bit 1 1 miliar warna. 1 miliar kemungkinan warna. Color possibilities. Bang, cara untuk menentukan waktu yang tepat untuk syuting video. Aku duluan aja. Oke. Yang menentukan waktu adalah klien. Oh iya. Ada duitnya kapan? Nah, apa nih Mas Gun yang membuat Kalau waktu aku- syuting itu harus dihitung banget? Kalau aku yang jelas kalau untuk kebutuhan scene-nya mau daylight ya biasanya ya atau misalnya sunset atau sunrise itu kan harus tahu arah matahari dari arah mana terus jam berapa. Nah itu harus direki dulu. Jadi nggak bakal meleset nih, misalnya sunrise arahnya mataharinya dari arah jendela, tapi kita nggak reki dulu, kita nggak tahu dulu posisinya. Nah untuk tahu posisinya kita harus pakai namanya aplikasi Sun Surveyor. Biasanya aku pakai itu. Nanti bisa ketahuan tuh arah mataharinya dari mana, jam berapa. Jadi secara nggak langsung tuh itu menjelaskan kenapa di setiap syuting itu kayak misalkan ada scene 18 harus di shoot paling pagi. Tapi ternyata scene 1 harus di syuting paling malam. Nah itu biasanya kerjaan sutradara sama Astrada tuh Untuk buat plotting. plotting tuh. Kalau mau serius ambil job streaming, alat apa yang pertama kali dimiliki untuk investasi? Kamera. Iya. Kalau misalnya alat kamera masih bisa sewa kan. Benar. Kalau aku sih yang jelas laptop yang harus powerful sih. Kan jangan sampai laptop yang dipakai itu waktu di tengah-tengah streaming apa namanya GPU overload. Wah sering banget sih. Kalau apalagi kalau yang pakai vMix vMix. kan itu sering banget kita menemui GPU overload. Konsekuensinya apa? Itu langsung frame drop kemana-mana, patah, terus nggak bisa buka aplikasi lain. Kadang kan kita harus multitasking tuh antara vMix mungkin dengan Zoom, mungkin dengan YouTube atau segala macam. Dan itu tiba-tiba Nah, karena live streaming itu nggak boleh ada salah, harus zero mistake. Mas Gun, kalau kita mau mulai job di videografi gimana cara nentuin harganya? Aku dulu ya, kalau aku berhubungan dengan profesiku di director of fotografi ya misalnya ya. Ya kalau aku jelas adalah menentukan harga dari timku. Kan ada, aku director of fotografi atau sinematografer kan harus punya tim lighting kan yang departemen penataan cahaya kan misalnya itu aku harus tahu dulu butuh berapa orang untuk satu pengambilan gambar atau satu project, terus kemudian aku butuh asisten kamera misalnya berapa orang kan. Nah dari situ aku harus tahu dulu budget produksi untuk timku, baru kemudian
alat-alat equipment. Nah, kalau misalnya equipmentnya mintanya dari PH, misalnya dari aku ya udah aku berarti harus hitung budgetin alatku berapa. Kalau dari aku, dari sisi PH nih Mas Gun nih, kalau mau nentuin budget itu balik lagi dari sebenarnya kalau gampangnya itu tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan story yang klien mau. Kan biasanya tuh ada tuh expected-nya tuh kayak gimana, biasanya dari reference tuh kan. Nah terus abis itu kita realistisnya gimana. Nah kalau misalkan lebih enak lagi, biasanya tuh ketika kita udah tahu budget dari klien gitu kan, nah itu kita bisa tuh lebih gampang buat ngeplotinnya. Platform budgetnya Platform ya. budget. Jadi jangan malu nih teman-teman kalau misalkan ditawarin kerjaan tanya aja, tapi harus tanyanya baik-baik gitu kan. Kira-kira kalau dari klien expect-nya seperti apa, budgetnya berapa, mungkin itu bisa dimaksimalin ya. Tanyanya jangan gini, "Kowe wani piro?" Oke, awal mula Eurock Studio berdiri gimana tuh lika-likunya? Awal mula Eurock Studio berdiri itu di saat kita berdua lagi duduk-duduk di Mampang. Maghrib ya waktu itu. Terus habis itu kita kepikiran during this pandemic event ya. Gila, semuanya itu bener-bener lesu lah ya. Industri itu lesu, bahkan di industri kreatif itu juga lesu. Tapi kok ada satu nih chance banget nih, tiba-tiba live streaming tuh booming. Dan dibutuhkan sama semua orang, semua company. Akhirnya Mas Gun yang tiba-tiba kayak, "Mas Da, kita bikin service live streamingan yuk." Ayo. Ya udah kita bikin ya. Sekali tuh waktu itu jauh banget kita live streaming, cuman bawa laptop sama kamera doang, lampu dan itu seadanya. adalah project wedding. Kita berdua main wedding tuh. Habis itu makin lama, oh yaudah kita coba makin gede. Akhirnya Mas Gun, saya, terus ada satu teman kita lagi namanya Mas Momo. Kita langsung yaudahlah dibenderain aja nih, gitu kan Eurock Studio. Nah jadi Eurock Studio ini ada di bawah bendera PT Cinemagic Karya Andara, milik kami bertiga. Nah lika-likunya apa? Banyak banget. Dari belum punya karyawan sampai sekarang karyawannya banyak. Lika-likunya membayar karyawan. Lika-likunya membayar karyawan. Sama membayar studio. Bayar internet. Bayar apa lagi? Pokoknya bayar deh Mas. Terus cuannya di mana? Oh tenang saudara-saudara. Nanti kita akan kayak pada waktu. Tapi satu lagi maksudnya kalau Eurock Studio mungkin teman-teman tahunya adalah live streaming doang. Enggak, kita nggak cuma live streaming. Kita di industri konten kreatif, di live streaming juga, di production house juga, post house juga ada, ideas juga ada Mas pokoknya Gun. Palu gak ada, apa lu mau semua ada. Bang Gun, apakah bisa sinematografi didalami cuma pakai kamera HP? Iya bisa banget, karena tidak harus pakai kamera yang gimana-gimana. Pokoknya intinya sinematografi itu adalah ilmu terapan yang mendalami bagaimana kita itu bisa mengolah dari yang tadinya itu frame itu jadi kemudian shot. Kalau udah jadi 24 frame dalam satu shot, kalau misalnya di film bioskop atau sinema itu kan harus 24 frame untuk jadi satu shotnya kan. Kemudian jadi susunan gambar yang bergerak atau sekuen kan, kemudian akhirnya jadi film. Yang penting adalah gimana kamu bisa merangkai itu menjadi sebuah rangkaian gambar yang bercerita. Ada maknanya. Pokoknya gimana kamu menyusun sesuatu dalam gambar, menyusun frame-nya, membingkai gambarnya, kemudian kamera movement-nya itu semuanya itu ada maknanya. Bahkan itu bukan cuma harus pakai kamera yang gede-gede, tapi pakai kamera HP aja bisa. Contohnya adalah film Medan Sastro Mas. Itu kan cuma pakai HP Samsung tuh S21 Plus kalau nggak salah. Itu kan bikin film tuh sama Reza Rahardian juga, dan itu action lagi. Walaupun ya ditambah-tambahin ada adapter untuk lensa cinema. Picture profile Cinelike D masih capable nggak sih Mas buat heavy color grade? Kalau mau fleksibel untuk mengolah-olah warna, harusnya sih ya picture profile yang emang udah diperuntukkan untuk itu. Harusnya sih yang log gamma, flat picture profile. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak adanya itu, bisa boleh. Selama lightingnya proper, exposure-nya proper. Yang namanya syuting, apalagi kalau bukan RAW ya,
itu pasti kalau di recover kayak misalnya highlight blown out itu udah nggak bisa diapa-apain. Shadow kalau misalnya Diangkat. keras, kalau misalnya udah nggak ada detailnya diangkat ya noise. Kak mau tanya, selama kakak bergerak sebagai content creator, pernah nggak sih ngerasa jenuh? Jenuh sih enggak, tapi kadang gimana ya maksudnya? Butuh di-push. Butuh butuh Kalau- dimotivasi. Betul, kalau jenuh sih soalnya ya emang udah hidupnya ya kayak Udah gini tuh hidupnya. kalau buat kita tuh udah bukan sekedar hobi atau passion gitu kayak yo emang this is our life man. Yo. Gitu banget gak sih? Makanya ada konten kreator ini salah satu motivasi. Motivasi. Untuk settingan video apa yang utama yang harus diperhatikan? Pertanyaan apa Harus Mas? manual setting. Kalau autofocus, kalau kameranya autofocusnya bagus, ya it's Monggo. okay kalau memang diperlukan untuk itu kan. Tapi kalau yang jelas kalau misalnya settingan white balance, settingan ISO, aperture itu harus manual. Karena jangan sampai perubahan misalnya ISO-nya auto nih, ya kan. Objek bergerak itu misalnya dia belakangnya ada lampu, Background-nya. ada cahaya, dia akan kalau misalnya bergerak menjauhi lensa atau masuk ke dalam lensa pasti akan berubah-ubah itu exposure-nya. Dan kalau exposure-nya berubah karena ISO-nya akan sulit untuk digrading Mas Gun. Bener nggak? Untuk dikoreksi. Untuk dikoreksi. Karena beda ISO stop itu akan kemungkinan besar color shift. Iya kan bener kan? Ya kalau terlalu jauh itunya perubahan ada color shifting. Apa benar sound dialog saat syuting itu akan direcord ulang di studio lagi? Kalau projectnya serius banget sih iya. Tapi tergantung juga kalau film ya. Kalau Iya. film biasanya ya harus seproper mungkin audionya di lokasi. Tapi ada kalanya kayak misalnya nih kita syuting follow subjek lari-larian kan atau jalan di jalanan yang sepi nih. Tapi kan kita ngefollow-nya pakai gimbal misalnya dan kita ada beberapa ada DOP, ada focus puller, ada boom operator itu kan suaranya terlalu berisik kan untuk mengcapture adegan jalan kan. Nah, mungkin karena terlalu berisik nah bisa jadi Harus dubbing. harus di-dubbing gitu. Tapi kalau misalkan masih digital-digitalan sih selama ini kita juga jarang banget ya dubbing. Dubbing tuh buat backup aja kalau misalkan kadang-kadang kan ada kresek-kresek suara mic atau enggak misalkan ada suara motor lewat atau segala macam karena kita tidak bisa mengontrol elemen-elemen di luar kemampuan kita. Tuh, Tapi kalau iklan sih mostly pasti dubbing ya. dubbing. Ya kalau iklannya budgetnya. Kalau waktunya ada. Kalau waktunya. Untuk Europe Studio ada nggak keinginan untuk bikin film layar lebar? Oh, itu keinginan wishlist kita paling tinggi. Paling tinggi. Pasti kita pengen banget nama Europe Studio itu ada nanti di kredit Mas Gun ya. Suatu saat atau enggak di depan Europe Studio present. Konsep video yang cocok untuk kamera tanpa stabilizer untuk pengambilan gambar handheld. Nah, kalau dari sisi director gimana Mas? Treatment yang cocok untuk pengambilan gambar handheld. Yang pasti harus tahu motivasinya dulu nih, moodnya kayak gimana. Apakah ini adegan berantem yang tensinya itu harus tinggi gitu kan. Jadi kamera kalau mau shaking pun sebenarnya nggak masalah gitu. Nggak harus semua stabil kok, nggak harus semuanya shaking juga gitu kan. Ya kalau misalnya kita syuting fighting terus pakai gimbal yang smooth banget ya. Nggak tensi adegannya malah kayak nggak ada. wedding Mas. Tensi adegannya malah nggak ada. Cara meyakinkan diri kalau frame yang kita ambil itu bagus. Gimana tuh Mas? Kalau aku sih jangan terlalu over confidence ya. Yang aku sih yang jelas kalau untuk ngambil framing kan kita udah ada video yang di TikTok tuh yang cara untuk framing. Iya, Nah, pakai cartridge itu kan. pakai aplikasi Directors Viewfinder. Nah, kita cari dulu pakai HP kan. Kalau sudah mendapatkan shot yang emang untuk story kita itu udah cocok banget untuk pesan yang disampaikan dengan shot size segini, dengan angle segini. Nah, baru kemudian dipikirkan untuk estetikanya ya kan. Estetika itu bisa dari cara kita menempatkan foreground, background, artistiknya. Artistik. Terus Jadi nggak sembarangan. Oh pengen gini, pengen dari sini nih karena kayaknya angle-nya bagus dari sini. Nggak sesimpel itu juga karena harus ada motivasinya. Pokoknya semua itu harus ada motivasinya. Mau di belakang ditaruh lukisan padahal ngeblur gitu tapi ada motivasinya. Cara input banyak pembicara dari Zoom ke OBS gimana?
Kayak Nah, gimana? ini nih dari tadi pertanyaannya mungkin seputar filmmaking dan segala macam nih, live akhirnya streaming. dapet nih Akhirnya ada. pertanyaan untuk live streaming kalau dari Zoom ke OBS. Nah sekarang tuh ada caranya tuh pakai OBS Ninja. Itu sama kayak Vmix Call tapi ini web based dan gratis ya Mas Gun ya. Kita udah sempat coba beberapa kali, jadi kita udah nggak pakai Zoom nih, udah nggak nge-capture dari Zoom, tapi kita dari OBS Ninja ini sendiri. Jadi pokoknya intinya ini kan web based. Saya kirim link ke Mas Gun misalkan sebagai pembicara online gitu kan. Lalu Mas Gun klik, pilih kameranya Mas Gun, terus Mas Gun akan dapat link lagi kan yang dikirim. Unique link. Apa? Unique link. Unique link yang akan dikirim ke saya dan saya input di browsernya OBS atau Vmix. Nah, tapi kalau misalkan memang mau pakai Zoom itu bisa juga. Nah, kunci live streaming adalah Banyak monitor atau dan monitornya banyak. Nah, kenapa? Misalkan satu dedicated layar ini untuk nge-capture gallery view biasanya untuk pembicara-pembicara yang akan kita pin, lalu di OBS atau di Vmix itu tinggal capture screen. Jadi capture screen, window screen kan biasanya kan, Atau cari apa zoom. display capture ya. Display capture juga bisa. Lalu ya udah baru kita kompos tuh satu-satu tuh, misalkan ada 4 ya 4, kita komposnya ada 5 ya 5 gitu kan. Cuman ya kalau mau optimal sih biasanya satu pembicara ya satu layar. satu layar. Bayangin berapa banyak gitu nanti. 8 pembicara, 8 laptop buat di capture. Tuh, kalau kita sih biasanya satu pembicara, satu laptop atau satu layar lah. Tips memaksimalkan kamera 8 bit 420. Emot sedih. Emot sedih. Nelongso banget kamu, imperfect. 8 bit itu kan berarti kan dia Color tidak possibility-nya color tuh- possibility-nya berapa sih? 16 juta. Iya 16 juta warna kan. Nah berarti yang harus kita maksimalkan adalah kita jangan mengcapture terlalu banyak gradasi warna Ya. yang halus kayak misalnya Langit. langit. Hindari langit yang terlalu Ke bawah, ke bawah. atau misalnya lampu nih, lampu background nih. Ya, ini kan ada gradasi. Tapi sedih ya, masa nggak boleh ada gradasi ya? Bukan nggak ada, Mas, kan meminimalisir. Meminimalisir. Gitu, karena color bending nanti jadinya. Itu balik lagi kalau waktu dulu aku masih pakai kamera 8 bit ya, gradingannya itu harus ala-ala apa namanya, yang faded. Iya, fade-nya ditinggiin ya, biar ngalusin si patahan bending. Biar gak color kelihatan bending ini. patah-patah color bending. Apa setiap pembelian monitor yang dipergunakan untuk color grading itu perlu untuk dikalibrasi dulu? Perlu nggak, Jas? Perlu nggak? Perlu. Perlu katanya. Tapi kalau misalkan di presetnya di monitornya udah ada, bantu nggak? Enggak, tetap wajib. Tetap wajib ya? Tetap wajib. Jawabannya tetap wajib. Tapi orangnya yang ngomong ada di belakang kamera. Tapi kemarin kita nemu ini satu hal ya, Jas. Jadi kalau mau dikalibrasi juga sebaiknya pakai apa namanya? Deckling dulu. Deckling. Jadi kan OS itu juga dia akan mempengaruhi untuk warna ya, Jas ya. Output. Kalau Mac itu dia color OS-nya bypass, bypass, apa VGA. Nge-bypass VGA. Jadi kalau pakai kayak deckling itu dia kan berapa bit sih? 12 bit ya outputnya ya. 12 bit. Jadi benar-benar di bypass kan, uncompress kan, jadi warnanya kalau dikalibrasi ya harusnya ya benar-benar akurat, kecuali kalau dari OS yang lewat HDMI out atau VGA out itu dikalibrasi kadang masih ada kemungkinan berantakan. Langkah awal atau tips dalam menyusun shortlist. Shortlist dalam sebuah project penting banget. Gunanya untuk apa? Sepenting apa? Yaitu adalah timing. Bener nggak sih? Timing kalau menurutku. Ketika nggak ada shortlist, kita kan biasanya tuh bingung tuh. Mau yang mana dulu? Mau yang mana penting? dulu Oh, nih? iya. Nah, kalau ada shortlist kan udah ada termasuk di dalam syuting, ada syuting schedule-nya juga kan di dalam shortlist tuh, kayak misalkan adegan 1 terus habis itu shot 1, shot 2, shot 3 gitu kan. Nah, itu kan mana dulu nih yang harus diprioritaskan. Jangan sampai ketika ada shoot yang harusnya bisa sama-sama frame size-nya sama nih gitu kan, medium shot. Terus ternyata dijeda dulu. Abis medium shot ngambil extreme close up gitu kan, terus abis itu kamera harus dibalikin lagi ke medium shot. Nah itu penting banget sih Mas Gun untuk jaga timing kalau dari sisi aku ya. Jadi jangan sampai shot yang kita ambil nggak ada di meja editor nanti marah-marah karena nggak kecatat di shortlist.
Kalau aku wajib banget yang shot-shot yang kayak apa ya golden shotnya misalnya kayak gitu itu tuh harus ada nih, ini shot yang kayak gini tuh harus ada nih di shot list. Dan itu biasanya aku apa ya namanya adaptif. Jadi kalau misalnya dulu kan bikin shortlist harus di print tuh. Kalau aku nggak, aku bikinnya di Handphone. di handphone, di note. Kalau misalnya checklist gitu. Kalau misalnya waktu sebelum syuting, wah ini kayaknya harus ada shot yang diusulkan sutradara nih, bisa untuk memperkaya adegan, untuk menambah value dari story-nya. Nah itu aku tambahin di situ langsung, nggak usah di print lagi, tinggal dicetak. Mending panel Leica 25mm f1.4 atau 1235 f2.8 ohm untuk video traveling. Kalau cuma dikasih pilihan, maksudnya? Kalau dikasih pilihan satu doang? 1235. Ya iyalah, jelas ya. Kan Oh, bisa, maksudnya all-round. kita masih punya apa namanya vokal length yang berbeda lah. Kalau misalkan 125 ya kita harus deket, harus jauh gitu kan. Gimana caranya rumus color grading Ruhul 1240? Soalnya kalau color grading selalu over terus. Yang tadi itu monitor harus dikalibrasi. Iya. Terus oh iya, lighting di ruangan itu makanya Juga harus dipertimbangkan juga. jangan ada apa polusi cahaya dari luar kan. Terus juga perlu diperhatikan tuh apa namanya monitor angle-nya. Viewing angle-nya gitu, kalau misalkan dia monitor kurang mahal dikit gitu kan. Kita ngeditnya sambil males-malesan ada sini ya pas jadinya beda gitu kan. Lo pas ngeliat dari yang depan lo udah beda. Terus ini juga Mas Gun, ada kemarin aku sendiri ya, aku nemu satu monitor yang menurutku agak unik dan ini bukan monitorku. Aku lagi ngedit pakai monitor di kantor orang gitu kan, lagi bantuin ngedit segala macam. Set pas sudah tak ekspor, pas ke HP-ku ternyata over semua, detailnya hilang gitu kan. Karena yang di monitor itu ternyata pemilik monitor itu kontrasnya tuh di dropin sama dia. Jadi aku ngerasa aku harus naikin kan kontrasnya kan. Ketika aku naikin kontrasnya, terus aku naikin exposure juga, udah hilang semua. Nah makanya itu kan settingan monitor. Terus mata manusia itu juga bisa menipu, kan mata manusia kan sebenarnya ya kayak aperture kan, dia bisa kelihatannya nih nyaman nih yang ini nih gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan adalah histogram atau kalau histogram kan di kamera ya, kalau di kayak di DaVinci Resolve ada namanya adalah waveform, dan satu lagi nih false color. False color itu di DaVinci Resolve udah ada built-in atau Nah, DaVinci Resolve 17 itu udah ada built-in false color. Itu aku kalau syuting sebelumnya beli. Itu aku kalau syuting mengandalkan banget itu untuk nailing proper exposure. Karena dia udah ada istilahnya legendnya, mappingnya. Jadi kalau misalnya skin tone ya, nah kalau kayak kulit kita itu skin tone-nya harus dikejar di false color-nya, di grain-nya itu di 50%. Kenapa setiap syuting yang saya lakukan saya harus milih pokoknya DOP-nya harus Mas Gun? Karena itu dia selalu ngitung exposure-nya pakai false color, dan itu pas diedit, pas di post pro itu udah enak banget. Kalau yang editor ya, misalnya editor itu kalau ngedit ya bener-bener udah nggak ada koreksi exposure lagi Mas Gun, bener-bener udah tinggal kasih tone aja gitu kan. Mantap deh. False color, harus belajar false color. Mas Gun mau nanya, Vmix atau OBS, alasannya apa ini Mas? Vmix. Alasannya apa? Karena beli. Kenapa kena beli? Kalau beli pasti bagus. Pasti bagus. Enggak. Ini tanpa mendiskreditkan OBS, thanks to OBS yang membuat kita jadi seperti Loh, ini. kita juga udah masih pakai loh, masih pakai. Makanya thanks to OBS karena membuat kita jadi begini juga, sampai segini juga. Cuman kalau di Vmix itu paling enak itu adalah audio routing. Audio routingnya itu way more simple, gampang banget karena kita bisa mecah-mecah audionya langsung di audio bus langsung di Vmix-nya. Jadi ketika memang ini audio ini harus keluar di floor tapi nggak usah masuk ke sistem, output, ke program out. Atau enggak kebalikannya, yang ini mau masuk ke sistem tapi nggak usah ada di floor aja biar nggak ganggu MC-nya atau segala macam. Nah itu di Vmix gampang banget, kalau di OBS susah. Dan ada thumbnails-nya. Kalau misalkan di OBS kan cuma di sequence-nya itu ya. Iya. Itu. Tapi OBS enaknya sih karena gratis, terus ada di Mac. Di Mac ada, Vmix nggak bisa di Mac. Iya benar. Aduh. Mac OS nggak ada. Oh ya, sama ini OBS itu banyak
plugin-pluginnya karena dia kan open source. Jadi banyak Di yang- forum banyak banget ya bisa multi streaming atau segala macam. Kalau misalkan di Vmix kan terbatas tuh cuman 3 akun apa 2 akun gitu kan. Kalau di OBS lu mau streaming sampai 80 akun mungkin bisa gitu kan. Kita belum nyoba sih. Kenapa kalau membuat skrip harus menggunakan font tertentu? Kalau buat skrip itu skenario ya kan pakai Iya. Courier New Font. Kalau misalnya kayak Movie Magic atau Final Draft atau apalagi Celtics Sudah otomatis. fontnya dibeli itu karena jadi kan biasanya kita mengira-ngira durasi untuk satu halaman itu adalah 1 menit. Biasanya udah di Dan itu udah kalkulasi. diukur. Udah diukur. Marginnya dan segala macam juga udah diukur. Nah, fontnya itu kalau pakai font itu tuh bisa universal lah. Dari dulu, dari zaman dahulu. Pokoknya dari dulu awal skrip film Mungkin awalnya itu, terus di janjian nih. Janjian. Udah pokoknya harus ini ya. Kasih tahu lu temen lu yang sono, temen lu yang di sono gitu kan. Kabel HDMI yang oke buat live streaming apa ya bang? Belinya di mana? Yang oke Mas Gun? Lindi. Kenapa? Karena dia adalah kabel HDMI yang fleksibel. Lentur gitu, bisa ditekuk-tekuk, jadinya nggak gampang rusak Mas Gun. Kalau misalnya pakai buat gimbal itu karena Ringan. lentur jadi nggak beratin motor kan. Kan biasanya tuh ngelawan tuh kan, kalau di motor kan ketarik. Nah kalau lentur kan enggak. Kita juga pakai yang 30 meter sama 100 meter yang Lindy Fiber ya. Lindy Fiber. Dalam syuting film biasanya berapa kamera yang digunakan Mas? Kalau tergantung budgetnya sih. Tergantung waktunya. tergantung waktunya. Tapi Kalau ada waktunya, multi kamera lebih disarankan. ya biasanya standar untuk syuting film itu 2 kamera. Itu kalau yang drama ya. Kalau lebih dari itu kayak misalnya 3 kamera itu akan susah untuk setup lampunya justru. Betul. Karena Nggak kita ada kan ruang lagi tuh. kita kan butuh kayak mengatur kontras rasio gambar misalnya ya. Kalau misalnya kita bikin 3 kamera ada misalnya master cam terus kemudian ada kamera kanan kiri kayak gini kan. Itu untuk menghasilkan kontras gambar di tiap-tiap shotnya itu enak dengan settingan lampu Yang sama, yang sama itu Susah. akan susah. Pasti ada yang flat dari sisi sini, ada yang dari sisi sini kontras banget. Tapi kalau misalnya untuk kayak sitcom ya, nah sitcom itu kan biasanya lampunya rata tuh. udah rata aja. Kamera 18. Tapi kalau misalnya kayak adegan ledakan kayak gitu kan, itu Oh kan iya, itu pasti banyak tuh yang nggak kena mungkin tuh. dong satu kamera terus misalnya mobil diledakin harus di retake banyak. lagi. Bagaimana mengatasi perbedaan pendapat saat mengerjakan proyek-proyek piye kuwi, Mas? Ini internal ya, konteksnya internal ya. Tim produksi kali ya. Tim produksi. Kalau menurut saya di setiap project ya atau di sebuah project itu harus ada nahkodanya. Nah, harus ada nahkodanya itu gimana? Kayak misalkan, jadi kan kalau di tim produksi kan banyak nih departemen-departemennya nih, ada kamera departemen, ada lighting departemen, ada artistik, sound, terus habis itu wardrobe. sound, wardrobe, makeup dan kawan-kawan. Itu tuh pasti ada aja debatnya, sama drama selalu ada gitu kan. Cuman semua itu harus sudah selesai di meja meeting, pre-production meeting. Jadi pre-production meeting tuh harus lock. Jadi pas produksi itu nggak ada lagi tuh drama-draman. Walaupun kenyataannya kadang ada. ada aja gitu kan. Ketika memang ini ternyata nggak sesuai dengan apa yang udah direncanakan sebelumnya. Nah itu kan pasti debat lagi. Nah ujung-ujungnya siapa? Ya nahkodanya kembaliin aja ke nahkodanya. Ya, Nahkodanya itu siapa? Sutradara. Sutradara. Ya kan. Pokoknya kalau sutradara tuh ibaratnya ya mohon maaf, powerful banget ya. Mungkin Tuhan Tapi juga film. sutradara Ya harus capable juga sih Mas. Harus bijak juga. Jadi bukan yang arogan juga kan. Film kan juga karya kolaboratif Betul, kan. Bukan betul. karya si sutradaranya doang kan harus. Nggak bisa kayak ya mau gue gini harus gini. Padahal secara kondisi mungkin alam atau tempat set dan lokasi itu nggak bisa kan sebenarnya kan. Harus Dan mau itu ngedengerin juga. betul. Tapi ya itu pokoknya keputusan ya ada di sutradara. Kenapa bisa live streaming tanpa lag? Adakah alat yang sangat berpengaruh meskipun jaringannya bagus? Oh, oke. Mungkin padahal jaringan udah bagus nih, Tapi masih lag. tapi masih lag. Nah, mungkin pertanyaan apa tuh? gitu kan ya. Banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi live streaming. Contohnya adalah
Oh ini aku tahu Mas Da. Apa? Settingan di vMix misalnya input capture card-nya nggak sesuai itu jenis apa? Betul. Kompresi atau apa itu? Terus bentuk kompresi. Terus juga dari capture card-nya juga bisa Mas Gun. Ada tuh beberapa capture card yang kalau udah panas jadi laggy. Oh, Terus iya. color shifting. Terus kayak misalkan yang paling common sih ya sebenarnya spek dari komputernya gitu kan. Jaringannya bagus, tapi ternyata speknya nggak mampu untuk multitasking ya wassalam. Apa tadi overload apa GPU? GPU overload. GPU-nya harus bagus itu. Seperti yang sudah kita janjikan kemarin, kita kan udah upload video di IG story kita ya. Dan itu ada teasernya, pasti teman-teman pada notice dong. Kita akan mengadakan Giveaway. Mau yang gede dulu atau yang kecil dulu? Yang kecil dulu. Kecil, tapi ini mantap nih. 1 unit video capture card dari DOS, yaitu Avantgarde V114. Sama satu lagi. Lebih gede. Ini mantap. Ini adalah Godox ES45. Ini guna banget nih kalau buat live streaming atau live production gitu. Kita nggak punya loh ini. Iya, padahal nggak punya, tapi udah ngasih ke orang. Brand new info. Batalin aja lah, ini udah masih segilan juga. Iya. Cut, nggak usah, nggak jadi. Jadi. Oh jadi. Nanti dia marahin sama dos. Murah kok kita. Ini lagi promo, ntar kita kasih tahu harganya nanti. Lagi promo ini. Lagi nanti promo. kita beli, nanti kita juga beli. Jadi Avantgarde V114 ini adalah video capture card yang mampu menerima gambar sampai dengan resolusi 4K 60 fps. Mantap banget. Berarti cocok tuh buat streamer atau gaming streamer ya Mas Gun ya. Biar gambarnya tuh bisa makin detail, terus udah gitu high frame rate juga kan. Karena kalau gaming streamer kan biasanya butuh yang motionnya tuh gak patah-patah kan ya. 60 fps lah ya setidaknya. Standar banget itu. Oke, Gila. terus ada lagi yang kedua adalah Portnya. Nah. Ada internal port buat headset sama buat mikrofon. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kameranya mungkin belum ada port untuk mikrofonnya, terus habis itu juga nggak ada port untuk monitoring headphone monitoring. Nah, ini udah ada. Jadi nggak mungkin lagi lah ya kalau udah ada portnya Audionya mikrofon jelek. terus audionya jelek apalagi sampai feedback gitu. Kan bisa monitoring pakai headphone kan. Nah, berarti way more simple. Kalau mau streaming, routingnya nggak ribet, udah ada di satu alat doang. Solok semuanya ke sini. Nah, terus yang kedua tuh ada Godox ES45 dan ini tuh yang kit. Jadi kit version nih Mas Gun. Jadi eSport LED Light Kit. Nah, kenapa kit? Nah, soalnya ini udah cocok banget nih buat yang tadi tuh, buat gaming streamer. Ini tuh udah sepaket sama tiangnya yang bisa dijepit di meja komputer kita. Jadi nggak perlu pakai light stand atau pakai tripod taruh di meja ya. Nggak. Menu-menu itu. Ada klemnya kan berarti kan. Udah ada klemnya di bawah bisa langsung jepit dan yang paling kerennya lagi ini punya detachable panel. Bisa Buat dipasang remote di ya. belakang ya. Jadi remote-nya ini bisa dicopot, Taruh di dipasang atau lagi. taruh di meja. Taruh di meja, terus tinggal diatur brightness-nya. Kok brightness sih? Dimmer. Dimmernya sama Kelvinnya, temperatur. ini sama kan temperatur. CCT kan. Oh, ini bicolor Bicolor. dan CRI-nya udah 96%. 96% itu berarti dia istilahnya naturalitas warnanya itu terjamin. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan sinar matahari kan natural kan ya, naturalnya itu kan kita kan measurement-nya dibandingkan dengan sinar matahari. Nah ini mendekati banget. Jadi 96%. kayak di skin tone itu perfect banget. All-in-one light board over soft light without blinding eyes. Oh, berarti soft. Karena dia udah ada diffusernya kan, jadi bukan tipe LED panel yang titik-titik gitu Mas, udah ada diffusernya. Jadi di skin tone juga Aman lah ya. aman lah ya. Nggak perlu kalau mau konten gede-gede pakai softbox. Gak usah. Nggak usah. Simple ini, tipis kan. Jadi makin-makin nih way more simple kalau mau streaming. Lalu, siapakah rock and roll shooters yang beruntung mendapatkan giveaway dari DOS kali ini? Yang pertama kita giveaway yang ini dulu. Ini dulu, Avantgarde Video Capture Card V114.
Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah... Ya, Mas, ucapin selamat nggak, Mas? Ya selamatin deh, walaupun kita deh. sedih akhirnya ini Harus. diserahkan dan keadaan brand new inbox. Selamat ya. Selamat ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kita beralih nih Mas ke giveaway kedua, yaitu Godox ES45. Pemenangnya adalah Celing. Ya, selamat kepada Dengan- pemenang dengan bersenang hati, Senang Mas hati. Gun menyerahkan ini dengan keadaan brand new inbox. mesti disegel kepada kalian para pemenang. Selamat, semoga kalian bisa lebih. Meningkatkan production value. Jadi kalau udah dikasih ini harus bagus konten-konten Harus kalian. makin bagus. Oke, kalau udah bagus, jadi ngancem. kalau udah bagus tag ke kita. Mm-mm, Soalnya kita tag mau kita nilai. dulu. Kalau jelek Kita pindah kembali. Nah, tapi jangan sedih nih Mas Gun buat para rock and roll shooters yang belum kebagian giveaway-nya. Tapi kalau misalkan mau beli dua barang ini bisa langsung dicek ke websitenya DOS. Karena ini dua-duanya lagi promo. Wih, promonya Wah, gila, apa? lumayan banget. Bukan lumayan ya, bener-bener lumayan banget. Misalnya ini ya, Avantgarde V114 ini kan harga aslinya adalah 2,7 jutaan. Nah sekarang itu cuma 1,499 ribu. Kalau yang ini. Kalau yang ini Godox ES45 yang kit ini tuh harganya tuh dari 2.016.000 diskon jadi 1.550.000 Mas Gun. Oke sahabat DOS. Oh salah channel. Salah channel. Kapan lagi coba kita bisa beli barang-barang yang bakal meningkatkan production value kalian dengan harga yang semurah ini, diskon yang luar biasa kayak gini, ya nggak? Makanya sahabat DOS jangan lupa pokoknya terus support Sahabat channel dos, kita. sahabat dos nih, rock and roll sutra. Ya, maaf lupa. Saya terenyah. Terjah ya. Pokoknya jangan lupa support terus channel kami dengan cara Like, komen, dan Subscribe. subscribe. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Pokoknya jangan lupa juga mampir, kita tuh ada akun TikTok juga. Tapi itulah kita nggak joget-joget. Nggak, akun TikTok kita tuh isinya ada tutorial-tutorial yang kita sebutnya itu episodenya namanya Pro tips. Pro Tips seputar sinematografi. Jangan lupa pokoknya di follow. Kalau followers kita di TikTok makin banyak, kita baru joget-joget. Nggak, kalau kita makin banyak followersnya kita giveaway lagi. Giveaway lagi. Kita todong lagi dos buat sponsorship. Oke, baiklah. Sahabat DOS. Oke, rekan Sutar. Sampai jumpa di video berikutnya.